warga di situ. Jadi rame lah di situ. Katanya ada sosok kuyang ketangkap. Cuman aku nggak berani lihat. Itu tuh kayak di tempat apa ya? Cuman ditutup sama kain. Waktu itu tuh, iya. Jadi di desa itu sempat viral kuyang ketangkep? Iya, sempat viral juga di situ tuh. Nah di situ tuh kan aku bilang, ih Pak serem juga ya kata aku di sini. Wah di sini mah banyak katanya gitu. Tapi nggak bikin kita celaka kan Pak, aku bilang gitu kan. Kebetulan kan pas bulan November, aku kan lagi apa namanya tuh teleponan sama tim kreatif RJL itu kan. Nelfon tuh lagi ngomongin si Cantik. Itu si Cantik yang di kosan itu. Aku lagi ngobrol gitu tuh. Mungkin karena aku nginget dia, tiba-tiba dia hadir. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Akhirnya guys, gue dapat slot juga nih buat ngisi acara Om Mamat di malam Jumat. Biasanya kan gue adanya di hari Sabtu nih guys. Nah hari ini gue lumayan excited banget nih karena narasumber pada kali ini bakal cerita tentang pengalamannya saat PKL di tanah Kalimantan. Yang mana sih katanya beberapa kali bahkan sering dia ketemu sama salah satu folklore yang paling terkenal di Kalimantan yaitu kuyang. Nah yang lebih menariknya ini, narasumber kali ini adalah salah satu orang yang kemarin sempat viral cerita tentang kosan yang harganya 100.000. Kalian udah pasti tahu nih siapa orangnya. Selamat malam Kak Sari. Selamat malam Kak. Terima kasih nih udah kembali lagi ke RJ5. Iya. Kemarin viral loh. Apanya? Ceritanya di RJL. Iya. 1 juta lebih loh yang nonton. Dan still counting sekarang. Nah hari ini katanya punya pengalaman yang berbeda ya sama yang kemarin. Iya, itu sebelum aku kerja ya, jadi masih sekolah. Waktu itu tuh lagi PKL. Oh ini sebelum yang sebelum kosan yang itu berarti. jauh lah. Itu 2017 waktu itu. Masih aku masih sekolah gitu. Gimana ceritanya bisa PKL di Kalimantan kok jauh Karena banget? kan aku sekolahnya kehutanan, SMK kehutanan. Jadi kita tuh memang PKL-nya tuh ya ke hutan-hutan gitu. Kayak ngelihat pohon gimana sih, kayak pelajaran kan pasti pohon-pohon gitu kan kita. Gitu. Berarti rame ya, ada kelompok studinya juga ya? Ada kelompoknya gitu. Okay. Kita dibagi kelompok waktu itu, ada 2 kelompok, yang satu ke Lampung, yang satu lagi ke Kalimantan. Kebetulan aku ke Kalimantan kebagiannya gitu. Dan kalian sering lihat kuyang? Bahkan teman-teman studinya juga ngeliat? Iya, sering. Apalagi aku sama teman aku yang satu namanya Erna. Sering banget ngelewat. Kayak kita kan lagi nongkrong nih, tiba-tiba lewat gitu. Ada. Oke, nanti sampai kaget juga. Kita coba bahas di next ya. Ya. Nah tapi selain PKL di Kalimantan nih, kemarin RJL Satset dan Paralang bilang pengen lanjutan part 2 yang Sari kosan itu. Dan ternyata memang ada cerita lanjutannya ya? Ada dan benar-benar serem juga sih. Sampai sekarang ngikutin juga. Berarti guys, setelah cerita tentang PKL Kalimantan, Sari bakal cerita lanjutan tentang kelanjutan kosan yang kemarin. Oke, baik, ditahan dulu ya ceritanya Kak Sari. Langsung aja guys, berikut adalah ceritanya. Sebenarnya hilang kemana saat itu? Itu bawa ke alam lain. Alam lain? Shh, jangan tidur dulu.
Nah, gimana ceritanya Kak Sari dari awal sekolah dan akhirnya dapat proyek PKL ke Kalimantan? Jadi pada tahun 2017 itu kan aku duduk di kelas 3 SMK. Nah, waktu itu kan aku sekolah jurusan kehutanan karena emang sekolahnya itu sekolah khusus SMK kehutanan di Tasikmalaya. Nah, waktu itu kan di sekolah aku tuh ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membentuk mental biar kuat. Jadi biar ada keberanian gitu. Nah, waktu itu kan pas sebelum aku berangkat ke Kalimantan, itu aku ada acara. Jadi acaranya itu dari grup silat juga kan. Nah, di situ tuh kita disuruh ngikutin salah satu acara yang bertujuan untuk uji nyali. Terus yang keduanya tuh biar kita bisa ngelihat hal-hal mistis juga ya, kayak bisa ngelihat hantu. Nah, dari pihak guru aku tuh dia nggak memaksa ya. Jadi cuman yang mau aja, siswa yang mau siapa nih yang mau ikutan acara ini gitu kan. Nah, akhirnya kan karena aku di situ tuh salah satu ketua juga ya di anggota itu, malu dong kalau aku nggak ikut ya. Kalau aku nggak ikut acara itu, akhirnya aku daftar. Itu gak banyak sih perempuan, cuman ada kalau gak salah 7 orang, laki-laki itu sekitar 11 orang karena gak banyak yang berani ya. Nah, di situ tuh acaranya tuh dilangsungkan pada jam 1 malam. Jadi jam 1 malam tuh kita diajakin ke tengah hutan. Jadi tengahnya hutan itu ada beberapa kuburan keramat juga ya. Kita dibawa ke situ, terus kita tuh disuruh bikin lingkaran besar sama guru kita tuh. Kita disuruh bikin lingkaran besar. Nah, di situ tuh di tengah-tengah tuh guru kita berdiri di situ. Nah, kita bikin lingkaran kan, guru kita ada di tengah. Gak lama tuh guru kita tuh ngegelarin kayak kain kapan. Iya, putih panjang juga. Ini berarti guru silat? Guru silat juga guru pengajaran kita juga. Guru pelajar juga kan. Tapi yang aku mau tanya, maksudnya korelasi antara yang silat itu sama harus kegiatan yang buka mata batin itu sebenarnya apa sih Kak? Jadi, biar lebih berani gitu. Iya, maksudnya. lebih berani gitu. Jadi tujuannya tuh untuk kegiatan sekolah juga biar rame gitu kan. Terus biar mungkin salah satu dari siswa kita tuh ada yang bisa gitu kan. Mungkin jadi mungkin bisa ngelihat hal-hal kayak gitulah ya. Terus gak lama tuh setelah kita bikin lingkaran, dia ngegelarin kayak kain kapan, kita disuruh itu tutup mata. Kita disuruh tutup mata sambil ngebacain salah satu mantra, aku lupa lagi ya mantranya apa gitu. Cuman kita disuruh tutup mata sambil konsentrasi, karena guru itu tuh pengen yang konsentrasi, terus baca mantra itu tuh benar-benar kayak konsentrasi gitu kan. Akhirnya aku tutup mata aku sama teman-teman aku juga sama. Gak lama tuh sekitar kita udah baca mantra itu sekitar 2 menit lah ya. Gak lama tuh disuruh dibuka nih. Coba buka matanya, kata guru aku kan. Pas aku buka mata tuh shock banget, karena pas buka mata tuh di sekeliling aku tuh udah banyak banget kayak hantu. Aku nggak tahu sih ya hantu apa enggaknya, cuman ya memang jelas gitu kan. Aku depanan sama pohon, itu pohonnya besar banget dan di belakangnya itu ada kuburan keramat. Nah, aku tuh ngelihat di situ tuh ada sosok tinggi, dia tinggi besar, pakai baju putih, itu di atas pohon. Aku ngelihat itu, terus aku juga ngelihat kayak asap, dia berbentuk kayak badan manusia, cuman asap gumpalannya gitu. Nah, yang bikin aku ketakutan itu, aku kan nengok sebelah kiri kan, di situ tuh ada juga kuburan di belakangnya. Aku ngelihat kayak sosok tinggi, dia kayak tengkorak, cuman tinggi banget. Dia mau nyamperin ke kita, cuman dia kayak gak bisa. Jadi seolah-olah maju mundur gitu kan, kayak gitu. Nah, aku di situ udah udah panik lah ya. Aku bilang sama guru aku, "Pak, aku ngeliat ini." "Udah," katanya, "diam dulu. Nanti kita ceritainnya kalau kita udah nyampe ke ruangan ruangan kita inilah kayak kelas gitu kan." Nah, gak lama tuh setelah guru aku ini bilang, "Udah kalian ngelihat hal-hal kayak gitu, udah," katanya gitu. "Udah Pak, ampun," kataku gitu kan. "Aku gak mau ngelihat itu lagi," gitu kan. Terus gak lama tuh, ya udah, ayo kita pulang lagi karena jarak dari kelas itu ke hutannya itu lumayan lah, karena kita jalan kaki ke situ. Nah, kita pulang nih, itu jam 2 malam tuh kita udah pulang.
Kita pulang balik lagi ke kelas gitu kan. Nah di kelas itu kita nyeritain apa yang kita lihat gitu kan. Sampai guru aku tuh, yang kamu lihat apa? Satu orang. Dan yang bikin kagetnya itu dari sekian banyaknya siswa yang ikut kegiatan itu, yang bisa ngelihat tuh cuma ada 6 orang. Oh nggak semua? Nggak semua. Jadi yang bisa tuh cuma 6 orang. 5 orang laki-laki, aku perempuannya 1 yang bisa ngelihat. Salah satu? Iya, salah satu dari 7 orang perempuan itu cuma aku yang lihat. Gitu. Yang lainnya mah enggak. Kayak mungkin nggak konsen kali ya? Iya, mungkin nggak konsen atau juga. Takut. Atau mungkin iya ketakutan juga, tapi karena emang tekad aku berani tadinya gitu kan, pengen ngelihat juga. Pas setelah acara itu tuh, aku jadi sering kayak ngelihat hal-hal kayak gitu, Kak. Jadi awalnya dari situ? Awalnya dari situ, karena aku nggak tahu ya mata batin kita tuh dibuka. Nah, kata guru aku ini, aku bilang kan, Pak, mata batin kita udah ditutup kembali kan? Kata guru aku bilang, udah katanya, aman gitu kan. Taunya Bang, ternyata ya. Jadi dulu itu aku memang ada mungkin keturunan gitu kan, tapi aku nggak tahu juga sih ya. Kata bapak aku dulu tuh aku sering ngelihat hal kayak gitu juga. Sampai waktu kecil tuh sering nangis. Akhirnya bapak aku tuh minta ke salah satu indigo atau paranormal gitu lah ya, untuk menutup mata batin aku pas aku lagi kecil. Ditutuplah mata batin aku, sampai aku gak pernah lihat-lihat lagi hal-hal kayak gitu waktu aku kecil tuh gitu kan. Nah gak lama tuh pas sekolah kemarin dibuka lagi. Dibuka. Taunya aku kan pernah yang ngobrol sama salah satu paranormal, dia cukup terkenal juga ya di media sosial. Kata dia gini, kalau misalkan mata batin itu pernah ditutup, terus kembali dibuka, nah mau ditutup lagi itu susah. Gak bisa. Jadi sampai kapanpun tetap masih bisa melihat hal-hal kayak begitu. Makanya aku Bang heran ya, kenapa aku bisa ngelihat hal-hal kayak gitu tuh, ternyata memang dibuka mata batinnya. Nah, dan gak lama tuh ada latar belakangnya juga ya. Iya, nah keluarga. Gak lama tuh dari keluarga juga mungkin ada keturunan ya. Tapi aku gak tahu sih kata bapak aku gitu kan, kata keluarga aku juga. Nah, gak lama kan itu sekitar sekitar 3 mingguan kita berangkat ke Kalimantan. Kita ada 2 kelompok ya, yang satu kelompoknya itu ke Lampung, satu lagi ke Kalimantan. Kebetulan aku bagiannya ke Kalimantan. Ada perempuan 4 sama 3 laki-laki. Nah, kita tuh berangkat di hari Minggu ya kalau gak salah. Kita berangkat di hari Minggu itu ke Kalimantan Tengah, Kak. Kalteng. Nah, ini kelas 3 ya berarti ya? Kelas 3, karena sekolah kita itu, kita sekolahnya kelas 2 PKL, kelas 3 juga PKL. Kelas 3 itu kita PKL 3 bulan. Nah, jadi selama 3 bulan tuh aku tinggal di Kalimantan Tengah. Nah, pas aku di perjalanan kan aku cukup lama ya, itu sekitar 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Karena yang lamanya itu dari jarak dari jarak jalan raya ke hutannya. Karena aku PKL tuh bener-bener di tengah-tengah hutan sekali, Kak. Pelosok lah ya? Iya, pelosok sekali. Bahkan mungkin adat di situ tuh masih kental juga ya. Di daerah itu tuh gitu kan. Karena kita benar-benar di pelosok banget gitu. Tapi masih jalur darat kan? Iya. Belum jalur air kan? Belum darat gitu. Di tengah-tengah hutan lah intinya. Ke jalan raya itu mungkin butuh waktu 1 hari 2 malam kayaknya. Mau ke jalan raya tuh ke kota lah ya gitu. Makanya susah di situ, kayak sinyal susah, benar-benar kayak pelosok gitu. Gimana sih? Nah, mungkin di perjalanan ada cerita nggak tuh, Kak? Ada. Sampai 1 hari lebih? Ada, itu. Apalagi pas di daerah hutan itu yang kita mau ke camp. Ya, kita mau ke mes itu kan jauh ya. Kita sempat ngelewatin beberapa kayak kuburan, mungkin keramat gitu ya. Terus beberapa kayak sungai gitu. Kita lewat-lewat situ. Dan yang paling bikin aku kaget tuh, aku pernah ya, jadi waktu itu tuh aku lagi di jalan, kan jembatannya itu dari kayu. Nah kebetulan kayunya itu ada 4 gitu ya, jadi buat jalan mobil, terbuat dari kayu gitu. Nah si satu kayunya ini dia patah, jadi kalau misalkan kita naik mobil itu, aku serem ya, jadi kita mutusin buat turun gitu. Kita turun lah, biar supir aja yang biar nggak berat ya. Nah mobilnya. jadi kita naik lagi nih kalau kita udah nyebrang jembatan itu. Taunya di jembatan itu tuh
pas aku turun tuh udah ngelihat kayak sosok, dia kayak perempuan, pakai baju merah. Iya, rambutnya panjang banget sampai ke bawah. Itu pakai baju merah. Dan yang mungkin yang ngelihat tuh bukan aku doang ya, temen aku juga sama ngelihat. Cuman dia sekilas gitu. Nah aku di situ tuh mulai kayak ya Allah gitu kan, itu apa yang dilihat gitu kan. Ternyata pas kita naik tuh perempuan itu tuh ada di belakang mobil. Iya kayak ngikutin gitu. Kayak ngikutin gitu. Posisinya malam hari nih? Malam itu. Malam hari sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam ya, aku lupa lagi. Karena bener-bener takut ya kalau ngelewatin jembatan akhirnya turun kan. Nah di situ tuh bener-bener ngelihat. Dari sepanjang jalan tuh aku juga sempat ngelihat dia tuh kayak terbang di atas gitu. Yang wanita merah itu? Iya, yang wanita merah itu. Sama pas mungkin 2 jam mau nyampe di mes, itu tuh kita ngelihat, aku mungkin ya sama temen aku yang satu ini, ngelihat kayak cahaya, kayak bola api gitu. Dia ngelintas ke mobil kita. Gitu, 2 jam sebelum kita nyampe ke mes. Sopirnya lihat juga nggak? Mungkin sopirnya juga ngelihat ya, karena kan kita nggak cerita ya sama sopir, cuman aku cerita ke temen aku pas udah nyampe mes gitu kan. Tadi ngelihat gak sih gini-gini? Oh iya ngelihat katanya gitu tuh. Kirain aku doang kan yang ngelihat, ternyata temen-temen aku juga ngelihat gitu. Nah akhirnya kan kita sampailah di mes. Kita sampai di mes, itu di mes tuh kita sampai pagi. Iya, kita di mes tuh pagi sekitar jam 8. Sampai situ kan kita langsung kayak beres-beres lah gitu ya, mandi. Gak lama tuh ada kegiatan kayak apa sih namanya tuh, silaturahmi ke desa-desa itu kan, kayak silaturahmi gitu. Mungkin sebelum lanjut boleh ceritain kali ya, maksudnya goals dari PKL-nya tuh di daerah itu apa gitu? Kayak tujuan PKL itu apa gitu? Untuk membangun apa gitu? Nah jadi tujuan kita PKL itu untuk penelitian. Kayak penelitian pohon, kan di situ tuh banyak sekali pohon-pohon yang mungkin apa sih namanya tuh dilindungi gitu. Nah jadi kita tuh bertujuan untuk meneliti pohon, mengukur pohon juga. Jadi kayak kerja aja gitu gimana? Kayak kita kerja, kita ke lapangan itu buat mengukur pohon, diameternya berapa, ketinggiannya berapa. Pendataan ya? Iya, pendataan gitu. Nah kan kita ceritanya sampai ya. Nah kita udah beres-beres. Pagi itu sekitar jam 10 kita mau kayak silaturahmi gitu ke tetangga-tetangga di situ. Jadi rumahnya itu rumah kayu gitu, rumah panggung gitu, rumah kayu panggung gitu. Jadi kayak zaman dulu lah gitu ya. Dan mungkin di itu juga beberapa ada yang sudah pakai listrik, ada yang belum. Gitu. Jadi masih inilah ya, lampu petromak. masih gitu. Nah pas aku ke situ tuh tetangganya baik, orang-orang di situ tuh pada baik juga, ramah juga ke kita kan. Sampai pas kita lagi jalan-jalan di situ tuh banyak sekali tetangga yang nawarin buat makan gitu. Iya. Nah, warga setempat tuh lumayan banyak, apa sepi? Lumayan banyak. Mungkin ada berapa ya? Mungkin kalau di ini mah ada sekitar 40 rumah kayaknya. Tapi jarak antara satu rumah dan rumah lainnya berjauhan? Agak jauh-jauh gitu. Cuman memang ya sekeliling kan pohon gede semua di situ. Dikelilingi lah ya? Dikelilingi pohon-pohon gede gitu kan. Nah, gak lama tuh kan kita setelah kita silaturahmi sama orang-orang di situ kan, aku niatnya mau jajan ya sama teman-teman aku gitu kan. Aku mau jajan, itu pas aku lagi di warung, aku ngelihat ada seorang bapak-bapak. Dia tatapannya beda sama kita Kak. Jadi tatapannya tuh kayak mungkin kalau ini mah kayak orang gak suka lah gitu ya sama kita yang PKL itu. Nah, aku tuh di situ udah ini ya, udah kayak nyapa gitu kan, kayak Pak gitu kan. Cuman dia nggak senyum. Dia kayak ngelihatnya tuh beda gitu loh. Kayak ngelihat yang mungkin yang nggak suka apa gimana mungkin ya, atau emang karakternya seperti itu tapi beda, kayak melotot gitu. Tangannya kayak gini gitu. Nah aku berusaha untuk nyapa biar apa sih namanya tuh, biar mungkin kita nggak takut juga kan di situ. Nah beberapa hari kita kan apa sih namanya tuh ngelakuin kegiatan PKL di situ kan. Jadi jam 7 siang tuh jam 7 pagi tuh
kita berangkat ke apa sih namanya tuh, ke lokasi untuk pengukuran pohon gitu kan. Nah di situ tuh gak ada yang aneh sih kalau siang ya. Orang-orang juga di situ kalau siang tuh kebanyakan orang-orangnya di dalam rumah. Jadi nggak banyak yang keluar gitu kan. Nah pas malam hari itu, di hari aku ketiga di 3 hari di itu ya, di mes ya, 3 hari di mes Kalimantan tuh, aku pas malam jam 9 tuh kita kan nongkrong di depan rumah. Jadi rumahnya tuh kan rumah kayu yang aku bilang tadi kan. Terus di bawahnya tuh kayak ada apa namanya tuh, kayak rumah ini aja, rumah kayak rumah tangga gitu. Jadi apa ya disebutnya tuh, rumah panggung ya. Kalau kata orang Sunda rumah panggung gitu kan. Nah di depan rumah tuh biasa ada kursi buat kita apa namanya, buat kita kayak nongkrong gitu kan. Nah di depan rumah kita tuh ada pohon yang benar-benar tinggi. Itu pohonnya 2. Pohon tinggi yang menurut aku tuh agak serem ya kalau dilihat, karena pohonnya benar-benar tinggi banget pohonnya. Nah di sebelahnya tuh ada kantor di situ ya, jadi kantor PT itu gitu kan. Nah pas malam hari itu sekitar jam 9 malam itu tuh kita udah mulai ngerasa aneh ya, karena itu pertama kali kita ngelihat sesuatu yang menurut kita bikin merinding lah gitu ya. Nah itu ceritanya di jam 9 malam aku lagi main gitar sama temen aku cowok. Terus ada juga perempuan kan satu namanya Erna. Itu tuh jam 9 malam. Aku ngelihat kayak cahayanya tuh warna merah tapi kayak kehijau-hijauan gitu. Dia ngelintas di depan kita. Dan aku ngelihat juga itu ada kayak kepala panjang rambutnya. Cuman dia tuh bawahnya nyala. Kayak gimana ya, kayak lampu gitu, kayak apa ya, kayak kalau dibilang tuh kayak cahaya merah gitu. Cuman atasnya kepala. Nah aku lihat di situ aku kaget. Nah aku kaget di situ sampai aku aja bilang kayak gini, ih itu apaan gitu kan. Temen aku nggak lihat soalnya dia lagi fokus main gitar. Dia ngelewat, bener-bener lewat banget depan rumah, depan rumah dari arah kanan ke sono. Segede kepala manusia biasa? Iya, segede kepala manusia biasa. Dan di situ tuh aku kaget kan, aku belum kayak mikir itu sosokku yang gitu kan. Nah sampai aku aja bilang kayak, ih itu apa gitu kan. Aku pendem sendiri gitu kan. Emang aku orangnya gak mau ribet, aku gak mempermasalahkan itu. Nah besoknya kan aku mulai kegiatan lagi ya Bang. Jadi kegiatan PKL aku gitu kan. Nah biasa gak ada apa-apa lah ya. Nah memang di situ tuh kita udah ada yang ngebantu. Ada ibu-ibu, namanya tuh Ibu Siti. Dia orang Jawa Timur kalau gak salah ya. Jadi dia tuh yang bantu-bantu buat masak, kebutuhan kita lah gitu kan. Dia yang ngurusin gitu kan. Cuman kalau nyuci kayak gitu mah kita yang ini. Dia mah kayak kebutuhan masak gitu kan. Nah Bu Siti itu ikut dari Jakarta? Enggak, dia mah emang udah ada di situ sebelum kita datang juga, udah lama di situ Bang. Tapi khusus yang di situ. Tapi orang Jawa dia. Cuman kebetulan udah almarhum ya, udah meninggal gitu. Nah, kan malamnya tuh kan kita biasa ya mau makan malam. Biasa kita makan malam gitu kan. Karena aku tuh orangnya kalau jam 11 malam tuh gak bisa ya kalau tidur belum ngemil. Jadi harus ngemil dulu gitu loh Bang. Aku harus ngemil dulu. Nah, jadi aku tuh sama temen aku tuh namanya Penny ke dapur. Itu malam-malam sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam tuh aku ke dapur buat bikin mie. Ceritanya buat bikin mie gitu kan. Nah, gak lama tuh pas aku lagi bikin mie tuh kan di depan kompor gas itu kan ada jendela. Jendelanya memang gak ditutup. Jadi kalau kita ngelihat ke jendela tuh langsung keluar ke hutan. Jadi ngelihat hutan langsung gitu kan. Kalau lagi seduh itu kita tuh bertatapan sama hutan gitu loh. Karena jendelanya kebuka, nggak ditutup waktu itu tuh. Nggak banyak nyamuk kah? Banyak lah, namanya dikali banyak nyamuk gitu. Nah, udah lama tuh pas aku lagi nyeduh itu kelihatan samar-samar lah ya. Itu aku ngelihat sosok yang merah tadi. Ya, itu sosok perempuan. Pakai baju merah, rambutnya tuh sampai ke lantai kayaknya kalau aku lihat tuh, sampai ke lantai. Dia lagi berdiri ngeliatin ke arah aku. Aku sampai kaget, itu apa gitu kan? Aku bilang gitu, ih ini udah gak beres gitu kan. Akhirnya aku
Langsung mie aja sampai gak mateng karena takut. Langsung aku buru-buru mie-nya aku bawa, aku keluar gitu kan. Nah, gak lama tuh, kan emang itu posisinya aku bukan nyeduh mie doang ya. Jadi aku bikin kopi juga buat temen aku yang cowok gitu kan. Aku bikin kopi. Nah, sebelum aku masak mie itu aku bikin kopi dulu, Bang. Jadi itu tuh dalam keadaan panas ya. Kopinya aku taro, aku masak mie dulu gitu kan. Nah, gak lama pas aku udah ngangkat mie itu juga belum mateng. Pas aku mau bawa kopi itu, kopinya udah gak ada. Abis. Itu gak tumpah, tapi gelasnya ada di situ. Kopinya gak ada, hilang. Cuman tinggal itunya, ampas kopinya. Dan yang bikin aku heran tuh, itu kopi kemana? Kalaupun sama orang, itu gak akan abis. Karena keadaannya masih panas lah, baru diseduh gitu kan. Aku udah ketakutan banget. Aku lari di situ bawa mie kan. Udah gitu tuh, sampailah aku gitu kan di ruang nonton TV gitu sama teman-teman. Tapi sosok yang tadi masih ada? Sosok yang tadi ada di jendela. Karena pas aku bawa mie itu aku ngeliat dulu dia masih berdiri tegak ini, ngeliatin ke arah aku. Nah, di situ tuh dia nyium bau Indomie kali. Gak tahu ya kalau gitu. Iya kayaknya. Nah. Terus gak lama tuh kan sekitar jam 1 malam aku tuh tidur. Nah ini posisi kamarnya itu kita satu kamar, cuman kita beda kasur. Jadi satu orang tuh udah punya kasur. Cuman kalau cowok mah beda lagi ya, kamar cowok ada, kamar cewek ada gitu kan. Nah satu kamarnya itu luas, ada 4 kasur. Jadi kasurnya itu kayak ada risbangnya tinggi gitu kasurnya, bukan yang di lantai. Jadi kayak apa ya, kasur apa tuh yang ada ininya, yang dari kayu. Jadi di bawahnya tuh kan ada kolongnya ya. Oh iya, nah, iya, gitu. Tahu. Nah jadi aku tuh kebetulan tidur tuh di sebelah kamar mandi. Jadi sebelahan sama kamar mandi tidurnya. Nah temen yang satu lagi tuh namanya Erna, dia di sebelah itu kayak jendela rumah gitu. Tetap itu tuh kelihatan keluar tuh gitu. Karena belum dikasih hordeng waktu itu ya. Nah temen yang satu lagi di tengah, yang satu lagi deket pintu. Nah gak lama tuh pas aku lagi tidur tuh, kan aku mau baru dari kamar mandi ya. Nah itu gak lama pas aku mau tidur tuh denger suara nangis perempuan. Ya, suara nangis perempuan itu percis deket banget sama kamar mandi. Sampai aku aja lari langsung ke teman aku yang kasurnya di dekat pintu itu, pintu mau keluar gitu kan. Aku lari ke situ langsung, aku bilang, Pen, aku nginep ya di kasur kamu. Terus kata temen aku, ih ngapain nginep? Enggak apa-apa gitu kan. Aku nggak cerita karena takut gak percaya ya. Cuman dia juga heran kenapa aku tuh jadi penakut gitu di situ. Tapi aku nggak cerita apa-apa. Nah, gak lama tuh kan aku tidur tuh sama dia. Itu bener-bener kecium ya, wangi. Tapi aku nggak tahu itu wanginya wangi apa. Cuman kayak wangi bunga, cuman bukan bunga melati sih. Tapi kayak wangi ngelewat gitu. Nah, gak lama tuh kan besoknya biasalah ya kita kegiatan lagi. Terus di situ tuh kan malamnya sekitar jam 7 abis maghrib kita di situ juga ya nongkrong gitu kan. Itu kelihatan sama aku sama temen aku. Itu tuh pas abis maghrib di depan kita yang aku cerita ada pohon besar 2 itu. Itu di atasnya ada kayak api bola gitu, kayak bola api. Dia kelilingi pohon itu, ngelilingi pohon itu. Dan aku di situ benar-benar kaget ya. Kata aku kan ke teman aku, kamu lihat gak sih di situ? Kata teman aku, Sar itu apa? Katanya gitu kan, kata teman aku tuh. Baru terus malam kata ini aku, nih yang iya dilihat. malam itu aku lihat itu cahayanya tuh kayak lampu gitu, kayak cahaya lampu gitu aja, merah keijo-ijoan gitu. Nah itu tuh awalnya 1 ya bang ya, awalnya 1, cuman gak lama tuh dia jadi kayak ngebelah gitu, dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3, ngelilingi pohon itu. Nah sampai aku aja kayak mikir itu apa gitu kan ya. Nah gak lama tuh kita tidur. Besoknya kan aku ketemu nih sama pemandu PKL kita, bapak-bapak ya, dia bapak-bapak, namanya tuh Pak Tatan. Jadi dia tuh pemandu PKL kita. Nah aku ceritakan ya sama Pak Tatan, karena emang baru ketemu ya Pak. Ya Kak. Nah aku cerita, Pak maaf nih aku mau nanya,
itu aku sudah sekitar 3 hari ngelihat kayak bola api. Itu tuh ngelilingi pohon yang di depan rumah kita. Terus kata dia, oh itu namanya balaspati katanya gitu. Balaspati? Iya, aku kaget di situ karena bener-bener balaspati itu apa? Karena aku gak ngerti. Aku gak ngerti itu tuh apa gitu kan. Terus dia bilang katanya balaspati itu kayak bola api dan memang dia itu bertujuannya, aku nggak tahu ya sih, tapi dia ngomongnya gitu kan. Jadi kayak buat nyerang seseorang katanya gitu. Oke, ilmu hitam. Nah, aku di situ kan mulai kayak tapi nggak nyerang kita kan, Pak gitu kan. Enggak, katanya aman kalau kalian mau udah ada yang ngejagain. Karena memang sebelum kita PKL di situ kita kayak dikasih apa gitu ya Bang ya. Jadi dijagain sama apa gitu ya. Karena mungkin untuk jaga-jaga gitu kan biar yang PKL itu aman gitu. Itu langsung sama kepala suku di situ. Kita kayak didoain gitu. Oh, seperti ada ritual gitu ya. Gitu. Nah, besoknya kan aku PKL lagi nih ya, biasa kegiatan pagi-pagi gitu kan. Malamnya yang bikin aku kaget tuh ini nih. Di sini awal aku ngelihat sosok kuyang gitu. Nah, aku kan kayak lagi nongkrong juga di depan. Itu sekitar jam 10 malam. Nah, jam 10 malam tuh itu aku memang lagi sendiri di situ, Bang. Di depan rumah tuh lagi sendiri duduk. Tiba-tiba tuh aku dengar suara kayak ini, kayak manusia. Tapi suaranya tuh gini nih, gitu. Itu tuh bener-bener di telinga tuh kedengeran banget. Suaranya tuh kayak gitu, kurang lebihnya. Nah, terus gak lama aku tuh ngeliat juga dia ngelayang lewat di depan aku. Itu sosok bener-bener kayak kepala. Bawahnya tuh mungkin organnya ya, itu tuh kayak lampu gitu. Lampu? Kayak warna merah juga sama bulan. Menyala organnya. Nyala gitu. Nah, aku di situ kaget, aku langsung kan masuk tuh ke dalam. Itu masih ngeliling Bang di situ. Ngelilingin pohon juga? Ngeliling di depan rumah kita, bukan di pohon. Jadi kayak, tapi cepet. Cepet gitu. Posisinya dia tuh kayak cepet gitu. Nah. Mukanya gimana? Enggak, aku nggak lihat mukanya sih. Karena gelap ya? Karena kan itu posisinya malam gitu. Aku nggak lihat muka, cuman kayak bentuknya aja gitu kan. Nah, aku di situ kaget kan. Aku langsung nanya nih besoknya ke Pak Tatan, Pak, semalam aku ngelihat gini kata aku gitu kan. Ngelihat kayak cahaya gitu. Cuman ini beda, kayak balaspati itu beda gitu cahayanya. Terus Pak Tatan bilang, itu namanya kuyang katanya gitu. Aku juga masih bingung itu kuyang apa, karena emang nggak tahu ya. Karena sosok yang kita kenal kepala itu, yang aku kenal tuh namanya kepala buntung. Ya namanya anak SMA kan mana paham tentang gitu-gituan kan pada waktu itu kan. Nah di situ tuh kan aku bilang, Pak serem juga ya kata aku di sini. Wah di sini mah banyak katanya gitu. Tapi nggak bikin kita celaka kan Pak, aku bilang gitu kan. Nggak katanya gitu, santai aja gitu kan. Tapi nanti kalau kamu ngelihat lagi, kamu langsung bilang sama saya ya. Kata aku gini, buat apa Pak? Nanti mau saya kejar katanya gitu, mau saya tangkap. Lah cara nangkapnya gimana gitu kan. Aku juga heran, ya saya tembak katanya gitu. Nah aku yang bikin heran tuh caranya nembaknya gimana Pak gitu kan. Sama doa katanya gitu. Jadi dia tuh punya mantra buat nangkep itu, terus kayak ditembak pakai tangan katanya. Cuman ada doanya. Nah itu tuh kalau misalkan kata Pak Tatan ya, kalau misalkan si kuyang itu ketangkep kepalanya, nah sampai pagi nggak menyatu lagi sama badannya, itu mati. Orang aslinya? Orang aslinya mati, nggak akan bisa kembali lagi hidup. Nah di situ pernah ada Pak Tatan nangkep kuyang di sana? Aku sebelumnya sih nggak pernah lihat langsung Pak Tatan nangkep gitu. Cuman waktu itu kan aku cuman sempat ngelihat warga di situ. Jadi rame lah di situ, katanya ada sosok kuyang ketangkap. Cuman aku nggak berani lihat. Itu tuh kayak di tempat apa ya? Cuman ditutup sama kain. Waktu itu tuh iya. Jadi di desa itu sempat viral kuyang ketangkep? Iya, sempat viral juga di situ tuh. Nah, aku kan di situ kaget juga ya karena baru pertama kali mungkin ngelihat kayak gitu. Nah, kan besoknya aku tuh biasa ya kayak ini juga kegiatan juga di pagi hari. Gak lama tuh malamnya sama lagi Bang, aku denger suara itu lagi. Cuman di bawah rumah suaranya tuh. Suara yang aku bilang tadi gitu.
Bukan suara kayak kuntilanak ya, tapi hi gitu suaranya tuh. Itu bener-bener terngiang-ngiang di kepala terus gitu. Tapi suara cewek ya? Kayak mungkin cewek ya kayaknya, tapi suaranya kayak gitu. Aku sampai bilang, ini suaranya dari mana? Aku denger tuh suaranya di bawah lantai. Kan panggung ya rumahnya, jadi di bawah tuh ada ini. Nah aku di situ tuh kayak langsung, apa itu sosok itu lagi gitu kan? Nah aku di situ udah ketakutan ya. Nah pas aku udah denger itu tuh, aku tidur. Pas aku tidur tuh, itu di sekitar jam 1 malam, aku digangguin sosok kayak lidah besar. Iya, itu kayak lidah besar. Lidah besar? Kan aku posisi tidur. Aku tidur, di sebelah aku kan kamar mandi. Nah di sini kan ada tembok ya. Itu kayak lidah besar nempel di tembok di sebelah aku. Itu kedengeran sih, kayak apa ya? Suaranya tuh kayak ini loh. Orang ngejilat? Bukan, kayak apa namanya ya? Kayak di tembok gimana sih? Dia mau ke atas gitu. Kedengeran suaranya. Kayak suara melata gitu. Pas aku mau ngelihat tuh dia langsung ke bawah. Tiba-tiba dia langsung hilang ke bawah, cuman air liurnya tuh masih ada di tembok. Jadi dia tuh lengket air liurnya. Kayak ada bercak darah gitu. Sampai aku aja gak berani megangnya, cuman aku langsung lari. Lari ke kasur temen aku karena aku ketakutan banget. Nah di situ aku penasaran. Aku lihat nih di bawah kolong kasur aku itu nggak ada apa-apa. Cuman sosoknya itu kayak lidah gitu panjang. Nah yang bikin aku takut tuh itu gitu. Cuman yang aku lihat tuh memang bener-bener si apa namanya tuh air liurnya tuh di situ nempel. Sampai pagi juga masih ada? Enggak, 3 hari masih ada itu. 3 hari nempel? Itunya air liurnya. Dan semua orang lihat juga dong berarti? Aku bilang sama temen aku, semalam aku lihat, kata aku, ada kayak lidah besar. Terus dia tuh nempel di tembok. Cuman tiba-tiba pas aku lihat tuh dia ke bawah, kata aku gitu. Gak ada, aku lihat tuh gak ada. Teman aku malah bilang gini, ah masa sih katanya gak mungkin. Aku gak ada buktinya, kata aku lihat itu tuh. Itu bekasnya, kata aku, bekas air liur dia. Mereka juga lihat, kok aneh katanya. Itu sampai 3 hari itu masih ada bang. Masih ada itu bekasnya. Sampai kering itu di tembok, gak hilang-hilang. Nah, sempat cerita ke Pak Tatan? Aku sempat juga cerita ke Pak Tatan. Terus kata dia, coba deh kamu bawa bawang putih katanya sama sapu lidi. Nanti kamu tempelin di kamar kamu katanya gitu. Aku nggak nurutin apa kata Pak Tatan ya. Cuman aku kan sempat ngobrol. Aku punya teman di situ namanya Katuon ya. Dia kebetulan mungkin nganggep aku ade atau apalah ya gitu. Jadi dia mungkin apa sih kayak inilah gitu. Perhatian gitu kan. Aku cerita sama dia. Selama aku di situ tuh aku sering digangguin sama ini kata aku. Aku pernah juga ngelihat ini. Katuon ini dia asli orang situ bang. Asli orang asli orang situ juga. Desa itu juga. Nah gak lama tuh dia bilang gini, udah jangan disebut katanya. Di sini tuh pantrang nyebut nama Kuyang. Gak boleh sebenarnya disebutin nama itu tuh. Nah aku aja sampai, oh emang gak boleh ya di sini, bilang gitu. Iya jangan, kalau disebutin dia malah datang ke kita nanti. Nah aku baru tahu itu bang. Pantangan. Pantrangan, makanya jangan. Padahal selama kita cerita itu di depan rumah, malam-malam tuh kita bilang Kuyang mulu. Sama aku tuh sama temen aku itu cerita gitu. Tadi orang nempok Kuyang kayak itu kan bahasa Sunda ya. Jadi artinya kayak, tadi aku ngelihat Kuyang gini, padahal jangan disebutin nama itu tuh. Gitu. Nah, gak lama tuh kan aku cerita ya yang tadi sama yang namanya Katuan itu kan. Aku cerita, terus dia tuh ngasih aku kayak jaga-jaga. Itu kayak ini ya, kayak benang. Cuman benangnya tuh tebel. Kayak benang buat apa gitu ya, tebel. Dia ngiketin itu di kaki aku bang. Nah aku gak tahu ya itu buat apa. Cuman dia bilang katanya kalau kamu pakai ini, kamu gak bakal ngelihat si itu lagi katanya, si Kuyang lagi. Aku bilang, masa iya sih bang katanya, percaya sama aku katanya gitu. Nah selama itu tuh aku pas dipakein itu tuh bener-bener itu real. Aku gak pernah lihat lagi Kuyang itu. Padahal itu setiap hari aku sering lihat sosok yang
tiba-tiba lewat, terus yang kayak bola api gitu. Itu selama aku pakai itu tuh nggak ada. Nah, salahnya, jadi ceritanya aku tuh kan mandi ya, jadi berenang di salah satu sungai. Pas aku berenang tuh, ininya hilang. Iya, gelang itu tuh hilang, cuman dari itu ya, kayak dari apa sih, benang gitu kan. Hilang, aku cari-cari nggak ada. Semenjak itu hilang, aku lihat itu lagi, sosok yang merah itu di dapur. Sampai berapa hari tuh nggak ngeliat? Itu tuh selama aku pakai ini tuh mungkin sekitar 2 minggu lah ya. 2 minggu nggak ada gangguan? Nggak pernah ada gangguan lagi. Tapi anehnya pas itu hilang, balik lagi. Gitu. Yang dikasih sama Katuon itu. Katuon itu cuma Kasari? Iya, yang aku lain doang. enggak? Yang lain enggak. Gitu. Karena yang sering lihat ya Kasari gitu kan? Iya mungkin. Terus kan memang udah nganggep adek kali ya ke aku. Jadi dia lebih perhatian ke aku gitu waktu itu tuh. Nah, aku kan bilang, ini kemana gitu kan? Gelang yang dari Katuon kok gak ada? Aku sampai mikirin gitu kan. Nah, akhirnya aku ke dapur kan malam-malam sama temen aku ngeliat lagi sosok itu. Yang merah itu, pakai baju merah, dia rambut panjang gitu. Aku sampai mikir, ya Allah kok aku bisa ngeliat lagi. Berarti yang dikasih Katuon itu ternyata memang real ya. Mujarab itu, lah ya. Iya, mujarab sekali. Aku mau bilang ke Katuon takut dia marah karena aku nggak apa sih namanya tuh, nggak amanah ngilangin barang yang dia kasih gitu kan. Akhirnya aku cerita lagi sama salah satu teman aku di situ juga, namanya Kak Anton. Dia juga cowok, sama dia juga mungkin nganggep aku adek atau apalah gitu kan. Dia juga perhatian juga sama aku. Dia bilang gini, kamu lihat kayak gitu ya? Ya udah bentar ya, aku pulang dulu kata dia gitu. Pas dia pulang dia balik lagi. Dia bawa gelang yang terbuat dari batu. Beda lagi nih. Beda lagi, iya. Okay. Nah, di situ tuh aku dikasih kayak gelang itu yang dari batu. Kata dia gini, kamu pakai ini, insya Allah nanti nggak bakal ini lagi, katanya gitu. Yakin bang, kata aku gitu. Ya yakin, selama ini sama kamu nggak bakal lihat itu lagi. Tapi satu, jangan sampai kamu nyebut dia, kata dia. Nyebut kuyang itu kan. Aku selama itu tuh nggak nyebut dia lagi. Cuman waktu itu tuh kan aku lagi ngobrol-ngobrol nih sama temen aku. Itu maghrib aku lagi ngobrol-ngobrol sama temen aku karena emang posisi udah sholat ya kita udah sholat juga. Nah di situ tuh jam 8 malam pas kita lagi nonton, tiba-tiba yang aku ceritain itu almarhum Ibu Siti yang ngebantu di situ. Jadi pembantu di situ. Dia nyamperin kita. Terus kata Bu Siti, ada apa? Katanya, kalian kok manggil-manggil? Katanya gitu. Lah, kita kan bengong ya. Siapa Bu yang manggil gitu kan? Iya tadi ada yang manggil Ibu katanya. Bu Siti berapa kali. Ibu kan udah tidur kalau jam segini. Padahal kita gak ada yang manggil. Gak ada yang manggil di situ tuh. Bu Siti pun pernah dapat jadian horor juga ya? Iya, dia dipanggil namanya katanya gitu. Nah, pas aku bilang, Bu, kita nggak ada yang manggil, siapa yang manggil, kata aku kan gitu. Ah, masa sih katanya gitu. Kalian ada yang nyebut kuyang ya di sini? Aku bilang, lah ibu itu nyebut nama kuyang gitu kan, aku bilang. Kayak Sri Mulat ya? Iya, kata si ibunya, astagfirullah aku keceplosan katanya gitu. Nah ayo lo ibu itu yang Kan? digangguin. Iya gitu kan. Kata dia, iya tapi harusnya kan disamarin, gak boleh itu, bilang gitu. Nah akhirnya besoknya si ibu katanya digangguin. Gitu. Pas dia malam-malam tidur tuh di bawah tuh ada suara itu bang, kayak yang aku tadi yang gitu, itu suaranya ada di bawah kasur dia. Dia cerita sama aku, nanti lagi kita gak boleh ya nyebutin nama kuyang katanya gitu. Ya bu, kata kita kan gitu ya, kita sebut aja si itu gitu kan namanya. Selama gitu tuh kita kalau ngelihat ada cahaya gitu bilangnya si itu gitu kan. Samaran. Iya samaran, sampai aku tuh kayak ini beneran gak sih yang aku lihat gitu kan ya. Nah aku kan nanya lagi ya sama paranormal yang aku kemarin ketemu tuh, aku bilang aku sempet ketemu kuyang gitu. Terus dia bilang, ya katanya memang itu tuh sosoknya tuh kayak bukan setan, tapi dia juga ada manusianya juga gitu. Jadi kalau siang tuh dia manusia, kalau malam tuh dia jadi hantu katanya gitu. Itu tuh nyari ibu hamil sama balita. Makanya aku heran loh, dulu kan pernah ada yang lahiran. Si balitanya tuh langsung dibawa ke kota, gak tinggal di situ. Karena di situ tuh bener-bener gak ada balita, gak ada sama sekali bayi di situ.
takut katanya gitu kan. Nah jadi sekitar udah 3 bulan aku tinggal di sana, kurang lebih 3 bulan tinggal di sana. Itu 1 mingguan aku mau pulang ke Tasik. Jadi udah mau akhir PKL ya? Udah akhir mau PKL gitu. Nah posisi aku biasa ya aku ke dapur. Itu malam-malam kan di dapur itu ada pintu yang untuk keluar. Di situ kan panci untuk masak mie itu ada di luar bang. Di luar rumah itu. Jadi kalau aku mau ambil tuh aku harus keluar dulu di tempat cuci piring yang di belakang. Oh, terpisah. Iya, terpisah gitu. Nah, aku mau ambil itu, aku buka pintu itu sekitar jam 11 malam. Aku mau ambil itu tuh kan posisi kotor ya. Aku cuci dulu tuh. Panci itu kan buat masak mie-nya aku cuci dulu. Gak lama tuh suara anak ayam. Anak ayam? Iya, malam-malam. Suara anak ayam malam-malam itu jauh banget suaranya. Tapi aku tahu ya itu mitosnya kayak gimana. Mungkin ada beberapa orang bilang katanya kalau dengar suara anak ayam itu ada sosok yang hadir dekat kita, katanya gitu. Nah aku di situ udah mulai merinding ya kak, karena bener-bener kayak itu suara apa gitu kan. Terus gak lama tuh di belakang aku ada sosok merah itu. Dan pas aku gini tuh aku lupa. Aku mandi sore tuh ini dibuka gelang yang dari Kak Anton tuh, yang dari batu itu. Aku buka dulu karena aku mau mandi kan. Kata dia kan gak boleh dibawa mandi. Batu itu tuh, gelang itu kan. Terus gak lama tuh pas aku ngeliat sosok itu tuh kaget. Aku lari, cuman aku jatuh, kesandung apa gitu lupa lagi. Dia tuh tepat di belakang aku bang. Tepat di belakang aku banget dia. Cuman aku gak ngeliat mukanya. Cuman ini doang sih. Rambutnya panjang sampai ke kaki kayaknya, sampai ke bawah tanah gitu kan, sampai ke tanah. Itu emang sosok merah yang sama dari awal di jendela itu? Sama, terus-terusan? Itu terus-terusan yang aku lihat, sampai aku aja, kata temen aku heran, kenapa kok si Sari sekarang kayak penakut? Padahal aku tuh ngeliat gitu, sosok yang mereka nggak lihat gitu. Aku sampai di situ tuh nangis, aku buru-buru. Tapi yang namanya takut ya, jatuh tuh mau berdiri tuh susah gitu kan, kayak banyak banget ininya gitu loh, mau bangun gitu kan, kayak berat badan tuh, sampai aku tuh nangis minta tolong. Akhirnya aku bisa lari, dia ngikutin dari belakang. Aku nggak tahu dia jalan apa gimana, cuman dia ngikutin sampai aku mau masuk ke kamar, dia udah nggak ada gitu. Nah terus gak lama tuh kan jam 2 malam aku pengen ke kamar mandi. Nah, ini nih yang bikin aku shock juga. Itu kan kalau aku jalan ke kamar mandi, kan kamar itu kan ada kayak jendela gitu. Jadi ngelihat ke ruang tamu gitu kan, ke ruang tamu gitu. Pas aku jalan mau ke kamar mandi, sosok merah udah di situ, di balik jendela di luar kamar kita. Dia lagi ngeliatin, tapi tangannya kelihatan ngelambai, seolah-olah dia tuh mau perpisahan. Iya. Kayak gitu. Jadi seolah-olah dia tuh kayak ngelambain tangan karena kita memang mau pergi dari situ. Nah itu yang bikin aku heran tuh, ini maksudnya apa gitu kan. Udah ngelihat sosok Huyang, udah ngelihat sosok itu juga. Yang bikin aku heran tuh itu. Nah gak lama kan besoknya nih singkatnya kan kita mau pulang, kita packing barang. Nah akhirnya di situ tuh kita pamitan sama warga di situ ya. Kita pamitan sama warga di situ. Terus gak lama tuh ada beberapa warga yang ngasih kita kenang-kenangan. Itu tuh berupa kayak batu akik? Iya, kayak batu akik. Oke. Iya, masih sekarang boleh ada difotoin gak nanti? Boleh, nanti aku kirimin ya. Nah, itu aku dikasih 3 kak, dapet 3 lah. Yang satu tuh agak gede, itu buat apa sih namanya tuh? Buat cincin mungkin ya. Yang satu lagi sama, gede lagi. Warnanya tuh kayak pink, pink, ada agak semu keputihan, terus ada yang agak pink, terus keitem-iteman gitu. Nah, yang satu lagi aku dikasih kayak untuk liontin kalung, agak kecil. Nah, yang ngasih tuh bilang katanya, ini harus dijaga, katanya gitu. Kalau kamu pakai ini, kemana-mana kamu ada yang jagain, kata orang situ. Akhirnya aku bawalah ya ke masukin ke barang aku kan mau dibawa, intinya gitu. Nah ini gelang yang dari Kak
Anton itu, aku lupa gak bawa gitu. Jadi dia tuh gak tahu kemana ya, aku lupa lagi, lupa naruh lagi, nggak aku bawa. Padahal kalau aku bawa, misalkan sampai sekarang aku pakai, kayaknya aku nggak bakal lagi ngelihat sosok kayak gitu deh Bang. Karena menurut aku itu tuh mujarab banget, biar aku nggak ngelihat sosok kayak gitu lagi. Gitu. Maksudnya gelangnya tiba-tiba hilang atau kelupaan? Aku tuh sebenarnya lupa, cuman aku cari nggak ada gitu. Gak tahu mungkin hilang, gak tahu Sebelum gimana. mau pulang dicari? Tapi nggak ada? Nggak ada. Nah yang anehnya juga pas aku kan pulang nih ya, aku packing. Nah ceritanya aku mau pulang, itu pas aku naik mobil, kan mau pulang tuh biasanya dadah-dadah ya ke orang-orang di situ. Nah itu siang-siang, sekitar jam 10 pagi lah ya, jam 10 pagi itu pas aku lagi mau dadah-dadah tuh di belakang Ibu Siti ada sosok perempuan merah sama kayak ngelambain, mukanya pucet banget. Aku ngeliat itu putih banget mukanya. Cuman dia muka nggak rata kayak yang aku si cantik di kosan itu kan, enggak. Dia mukanya cantik, cuman dia pucat banget, berair mukanya tuh. Dia kayak ngelambain tangan di belakangnya Ibu Siti. Aku langsung kaget gitu kan, langsung kayak aku gini gitu kan, terus ngeliat lagi tuh dia udah gak ada, gitu, udah gak ada gitu kan. Nah terakhir di perjalanan kan aku mau ke kota itu jauh ya, sekitar 2 hari perjalanan di mana, di hutan itu kan. Ngelihat lagi dia lagi terbang pas aku lagi di jalan, sosok yang merah itu tuh. Sampai terakhir dia di jembatan berhentinya tuh, yang pas jembatan aku awal ngelihat dia. Kayu itu. Kayu. Mungkin kayaknya ya itu tempat dia kali. Iya, mungkin dia ngikut ke kita sampai kita selesai PKL dia balik lagi ke tempatnya. Nah itu yang bikin aku, itu maksudnya yang merah itu dia ngikutin aku tuh mau apa. Tapi selama ini nggak nyakitin sih, cuman kayak nampakin doang. Tapi anehnya tuh pas kita pulang dia juga ikut pulang. Tapi sampai di jembatan itu. Nah dari situ aku nggak pernah lihat lagi selama di perjalanan. Sampai sekarang nggak pernah lihat lagi, alhamdulillah. Gitu. Pulang kan ya, kita pulang ke Tasik. Nah yang aku tadi cerita batu itu kan, aku kan taruh itu di tas kecil aku yang aku bawa-bawakan kalau naik pesawat kan bawa tas kecil, koper kan ditaruh ya di itu. Nah yang anehnya tuh aku masih inget banget itu aku taruh di tas kecil, tapi pas aku cek itu si batu itu tuh pindah ada di koper. Bener-bener aneh sih menurut aku, karena pindah semuanya itu ke dalam koper. Iya. Tadinya kan aku taruh di tas ini, tapi pindah. Nah yang bikin anehnya juga, itu kan masih sekarang ada batunya Bang. Itu tuh kan disimpan sama bapak aku kan, si batu itu tuh kan. Ditaruh sama bapak aku itu di atas lemari, tiba-tiba dia bisa pindah sendiri. Pindah sendiri ke dalam ini loh, kayak apa sih namanya tuh, kalau lemari kan ada ini ya, sorot gitu, laci gitu kan. Ke dalam situ, tiga-tiganya sama, pindah. Nah aku kan iseng ya coba, katanya kalau misalkan dimasukin ke air suka nyala kan. Aku masukin air tuh Bang, yang tiga-tiganya nyala semua. Itu nyala batunya semua. Nyala semua itu, warnanya pink tapi pas dikairin tuh warnanya merah banget sampai keluar cahayanya. Aku kaget di situ. Nah di situ aku bilang ke bapak ini jangan sampai hilang ya gitu, nitip. Alhamdulillah sampai sekarang bapak dijagain, cuman katanya sering pindah tempat. Batu gitu. Sulap kayaknya ya. Gak tahu sih ya, cuman itu sih kenang-kenangan aku dari Kalimantan asli ya itu. Beberapa juga ada yang nawarin katanya sampai harga 5 juta. Aku nggak ngasih karena itu berharga banget buat aku. Dilelang jadinya. Ada yang pengen, cuman aku nggak kasih gitu. Kurang lebih sih gitu Bang ceritanya. Tapi kalau dari teman-temannya Kasari aman-aman aja sampai rumah. Maksudnya yang paling diteror banget dan diikutin cuma Kasari aja. Aku karena mungkin yang aku awal tadi mata batin aku dibuka, jadi aku bisa ngelihat gitu. Temen aku nggak ada. Buntutnya dari situ ya. Cuman ada teman satu namanya Erna, dia ngelihat juga yang bola api gitu. Dia ngelihat juga. Bukan aku aja sih, teman-teman yang lain juga sama ngelihat. Tapi gitu. Kuyangnya tuh udah nggak ada lagi ya? Sejak nggak nyebut. Iya,
nggak nyebut nama itu tuh nggak ada gitu. Tapi kalau kita nyebut sampai terakhir Bu Siti aja dia nyebut, dia digangguin kan akhirnya. Oh iya. Pantrang banget kita nyebut si Kuyang itu gitu. Pantrang banget sih. Oke deh guys, luar biasa banget cerita dari Kak Sari. Nanti di closing kita bakal ngebahas tentang kosan yang kita omongin di awal tadi. Oh iya. Langsung aja di closing. Nah, itu deh guys, pengalaman yang luar biasa banget dari Kak Sari. Nah, ini mungkin cerita yang kalian tunggu-tunggu nih. Di part 1 kemarin banyak banget yang komen, lanjut dong part 2-nya bang, lanjut part 2-nya bang, kosan Sari. Soalnya kan kemarin pas di closing seperti ada yang menggantung ya Kak, ya? Seperti masih ada kelanjutannya gitu. Ada. Jadi gimana kelanjutan setelah 2019 itu? Banyak sih sebenarnya ya. Pas aku cerita yang ada jejak kaki. Ya, itu terakhir kerja, kan, teror terakhir ya, itu ya? Iya, itu teror terakhir kan. Nah, kebetulan kan pas bulan November aku kan lagi teleponan sama tim kreatif RJL itu kan. Nelfon tuh lagi ngomongin si Cantik itu, si Cantik yang di kosan itu. Aku lagi ngobrol gitu tuh, mungkin karena aku nginget dia, tiba-tiba dia hadir di belakang aku lagi duduk di tangga. Nah, di tangga kan posisinya tuh tembok kan warna putih ya catnya. Nah, di depan aku tuh ada teman aku yang sama lagi kerja. Pas aku lagi nelpon, tiba-tiba teman aku lari keluar. Dia lari keluar kayak orang ketakutan. Terus pas aku lagi nelpon, dia gini-gini. Seolah-olah teman aku tuh nyuruh aku keluar dari rumah itu. Nah, gak lama tuh setelah aku selesai nelpon sama Kak Sela, aku keluar tuh ke temen aku. Kenapa sih tadi Bu gitu kan, terus lari gitu kan. Sumpah tadi ngeliat katanya ada perempuan di belakang kamu, itu bayangannya doang sih, bayangan di tembok, tapi perempuan hamil katanya gitu. Rambut segini, pakai baju lumayan panjang kata dia gitu. Cuman dia nampakin tuh kayak dia lagi di belakang aku katanya gitu. Pas aku lagi cerita sama Kak Sela ngomongin si Cantik, tiba-tiba dia muncul gitu. Jadi kayak bayangan gitu kan. Nah, gak lama tuh setelah aku selesai nelpon sama Kak Sela, aku kan mulai aktivitas kerja lagi ya. Nah itu kan posisi rumahnya 3 lantai bang. Jadi ada lantai 1, 2, 3 gitu kan. Aku lagi bersihin lantai 2. Di lantai 2 tuh ada satu kamar tamu yang memang luas ya, lantai 2 tuh luas juga, cuman ada 1 kamar doang. Nah di situ kan ada toilet gitu kan, toilet khusus untuk tamu. Nah di situ aku kan lagi beresin nih, lagi nyapu gitu. Tiba-tiba di toilet itu tuh ada yang ituin pintu, ada yang gerak-gerakin pintu. Nah itu kan di situ kan nggak ada sama sekali ventilasi udara ya, jadi nggak akan ada angin yang masuk ke situ. Nah yang anehnya tuh, itu si pintu tuh kenapa bisa kebuka tutup sendiri? Nah itu posisinya dia kan kebuka, terus tiba-tiba dia nutup sendiri, itu kenceng banget nutupnya. Seolah-olah mungkin si Cantik ini dia tuh kayak pengen ngasih tahu kalau di sini tuh ada dia. Sampai aku lagi nyapu, tiba-tiba si pintunya dari sama dia ditutupin, kebuka lagi. Tapi itu pelan-pelan banget kebukanya. Nah pas dia lagi buka, mungkin ya si Cantik lagi buka tuh, aku kaget juga, soalnya dia nampakin. Ya, cuman ini aja, sebelah aja. Itu muka dia hitam yang rata itu. Sama muka si Cantik itu ya. Beberapa tahun lalu itu. Aku pura-pura gak lihat aja, aku nyapu, tapi pandangan aku tuh ngeliat di pinggir tuh. Dia lagi berdiri, lagi main pintu. Sampai aku bilang gini, jangan ngeganggu apa gitu kan. Aku lagi kerja gitu. Tolong jangan ngeganggu. Tiba-tiba gak ada hilang. Gitu. Tapi mau aku tanya, sosok si Cantik ini memang dari 2019 sampai 2023 November kemarin memang benar-benar nggak ada? Apa emang kadang-kadang suka ada? Nggak ada bang. Jadi selama aku sudah di Rukyah itu, dia nggak ada ya. Nah itu tuh ada-adanya tuh pas 2023 Agustus yang kata aku jejak kaki. Karena kan kata
apa sih guru ngaji aku yang ngeruqyah katanya nggak boleh diinget-inget, nggak boleh disebutin, nanti ada katanya. Taunya pas aku lagi ngebersihin sama temen aku yang ada jejak kaki di jendela di cermin itu kan, aku malah nginget dia. Akhirnya dia muncul gitu loh Bang. Nah, dan setelah itu katanya setelah podcast dari RJL juga? Iya, setelah ya? podcast dari RJL juga sama. Kayak gimana Nah, tuh Kak? kan aku pulang ya dari RJL. Itu pas aku pulang dari RJL, malamnya tuh kan aku mau ini ya, mau apa sih namanya tuh, mau nongkrong gitu sama suami di depan gitu kan. Suami minta buat bikin kopi katanya gitu. Aku bilang oh ya udah. Itu kopinya memang dia senangnya kopi hitam ya Bang ya. Jadi aku bikinin kopi. Itu jam 11 malam aku duduk di luar sama dia, di luar rumah. Pas aku mau ngasih kopi ke suami aku, keadaan kan panas banget ya. Gak mungkin suami aku langsung minum kan, enggak. Nah aku di situ tuh bener-bener kaget karena kan di depan aku tuh ada pila. Depan rumahku ada pila, otomatis kan ada pintu untuk ke pila ya. Aku lihat ada sosok dia lagi berdiri di situ, ngawasin kita. Sosok dia pakai baju putih, terus perutnya juga gede, lagi ngeliatin ke arah kita. Dan posisi ininya kebalik, muka dia ngebelakangin kita gitu. Suami lihat juga? Enggak, suami nggak lihat. Suami lihat. Ya, karena aku juga nggak ngomong. Tapi itu suami ada tahu itu. nggak? Nah, tentang suami sosok aku dia? kan tahu, dia tahu. Memang tahu. kan pas aku diteror si cantik waktu di kosan, aku lagi pacaran sama dia, masih pacaran gitu, belum menikah. Jadi dia tahu cerita semuanya, tahu gitu. Nah, gak lama kan dalam keadaan kopi masih panas banget tuh, suami aku masuk dulu ke dalam mau ngambil apa gitu kan. Nah, aku disuruh buat beli minuman ke depan. Aku beli minuman ke depan tuh ngelewat itu ya, ngelewat apa sih namanya tuh gerbang yang buat ke pila kan, pintu ke pila. Aku ngelihat dia lagi berdiri juga, sampai aku tuh ketakutan mau lewat dia. Dia lagi berdiri ngawasin, cuman aku nggak lihat mukanya, karena dia ngebelakangin mukanya. Jadi kebalikan, emang dia kebalik mukanya gitu. Jadi muka tuh di belakang gitu. Nah aku sambil aku ngelewat tuh dengan rasa takut aku ngelewat, aku beli minuman tuh. Nggak lama sih, nggak sampai 2 menit ya, 1 menit. Aku balik lagi, suami aku bilang, ini kopi siapa yang minum katanya gitu. Karena tinggal ampasnya doang Bang. Nah di situ suami aku kaget, sama jurig kali ya katanya gitu. Jangan disebutin kata aku gitu kan. Terus suami aku bilang, atuh iya cina aku sah kopi. Jadi bahasanya itu kayak, terus ini sama siapa kopi gitu kan. Lah tadi bukannya sama ayang gitu kan, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, masa sih katanya kopi masih panas, masa sama aku diminum kata dia gitu. Terus kata aku, terus sama siapa gitu kan. Terus aku lihat lagi si cantik di depan gitu. Kata aku jangan ngeganggu keluarga aku gitu kan gitu. Terus gak lama tuh gak ada, ngilang dia. Nah di situ aku udah marah-marah ya ke dia karena emang suami tuh mikirnya kopinya sama aku diminum, masa sih, karena aku orang yang nggak suka kopi. Terus yang anehnya tuh mungkin kalau misalkan meskipun ampas dia kan pasti panas ya agak anget-angetnya. Ini dingin, ampasnya dingin, nggak ada anget-angetnya gitu. Jadi seolah-olah kayak kopi lama. Kopi udah lama. Dingin banget. Terus kan kalau misalkan sama orang itu pasti ada bekas minum kan, iya nggak sih? Di gelas tuh kan, itu real nggak ada. Di bekas gelas tuh nggak ada bekas minum. Ya di gitu. pinggir-pinggir mulut. Di pinggir kan biasanya bekas ada. mulut atau apa kan gitu. Ini nggak ada sama sekali. Aku bilang ini pasti ulahnya dia gitu kan. Aku bilang gitu. Nah gak lama kan pas aku lagi apa sih namanya tuh, aku tidur kan ya sama anak aku biasa di kamar. Sekitar jam 2 malam tuh anak aku bangun, dia nangis. Katanya, Mama bangun gitu kan. Anak aku kan udah lumayan itu ya ngobrolnya, udah ngomongnya udah lancar. Dia usia 3 tahun lebih. Dia bilang katanya, Mama itu siapa? Dia atas lemari, katanya ibu-ibu. Dia bilang gitu. Aku kaget di situ bener-bener. Ibu-ibu yang mana deh gitu? Itu dia nunjukin terus ke atas. Sampai dia nangis ketakutan. Akhirnya aku pindah tidurnya nggak di situ. Ayo dia tidurnya di apa sih namanya tuh, di ruang tamu aja. Aku tidur sama dia, baru dia bisa tidur. Itu pun si anak aku, dia bilang dia masih ngeliat-liat ke arah itu sambil ketakutan mungkinnya. Dia masih ngeliat ke arah lemari itu.
Dede masih ada, ibu-ibunya masih ada katanya duduk gitu ngeliatin Dede katanya gitu, kata anak aku tuh gitu. Aku sampai bilang ke kamar ya, kamu ngegangguin, kalau kamu ngegangguin kamu pergi dari hidup aku, kata aku gitu kan. Terus gak lama tuh di luar itu suara nangis. Jadi seolah-olah setiap aku marah sama dia kayak nangis gitu loh Bang. Aku kayak dia tuh kayak nangis gitu kan. Nah sampai terakhir tuh aku kan ada acara itu jam 8 malam kan aku ke stasiun ya kereta. Dia ngikutin Bang sampai aku ke stasiun. Sampai ke acara. Jadi dia ngikutin kemanapun aku pergi dia ngikutin. Mungkin kalau misalkan aku kesini dia juga mungkin ngikutin kesini. Dia melayang gitu ngikut di belakang? Iya, ngikutin dari belakang. Karena nggak melayang sih, karena setiap aku lihat tuh dia ada di pojok gitu. Sekarang? Sekarang aku belum lihat sih. Belum lihat kalau sekarang ya. Nggak tahu sih ya. Cuma tadi pas naik tangga tuh ada kayak ngelihat perempuan gitu. Cuman kayaknya bukan si cantik deh. Itu krunya RJL kayaknya. Ketahuan. Yang ikut kali ya. Krunya RJL kayaknya ngeliat. Tapi emang bukan aku nakut-nakutin ya. Emang di RJL tuh di ruangan dapur emang aku ngeliat. Ada itu anak kecil di situ. Oh. Itu pas tadi aku lihat ada. Iya. Itu ya. AAA yang tadi bikin apa gitu aku gak tahu. Di belakang dia ada. Iya. Soalnya pernah juga kru. Gitu. Anak kecil itu. Iya. Pernah dulu ada kru RJL. Oh. Ngetok-ngetok pintu kantor. Di dalam masih nggak ada orang. Dia datangnya kepagian. Pas ngetok-ngetok, dari dalam ada anak kecil yang ngomong. Di dalam nggak ada orang. Itu. Yang aku lihat di dapur. Nah itu. dikira anak RJL iseng. Datanglah security. Loh datang duluan. Iya pak, lah dalam kan nggak ada orang kan tadi. Ada yang nyaut. Lah nggak ada orang kunci baru saya pegang. Padahal ya itu mungkin ya. Anak kecil itu yang ngomong. Anak kecil sih, umuran 10 tahun kayaknya. 10 tahun atau 9 tahun itu di dapur tadi. Aku lihat tadi pas masuk tuh ada AA ya. Lagi nyiduh apa aku gak tahu tadi di dapur. Pas aku lihat tuh ngikutin itu anak kecil. Iya, tapi badannya putih gitu. Cuman dia agak jahil sih. Kayaknya agak jahil kelihatan sih. Tenang guys, tenang. Orang di belakang kru tenang. Aman di kantor tenang, aman. Oke deh guys, thank you banget ya Kak Sari udah mampir ke RJL. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Semoga abis dari sini nggak usah diinget-inget lagi, nggak usah dipikir-pikirin lagi. Udah cukup selesai lah cerita tentang wanita tadi ya. Semoga keluarganya aman dan anaknya sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan ya. Itu deh guys cerita yang luar biasa banget dari Kak Sari. Dengan ada cerita-cerita seperti ini, kalian jangan takut tapi harus makin percaya dan yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Kak Sari undur diri. Ciao.